Baik jemaah sekalian, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka wa Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah sekalian, pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini nggak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu apa? Ibadah itu semua ucapan, perbuatan, keyakinan lahir dan batin, dan semua yang kita lakukan semata-mata mencari, mengharapkan keridhaan Allah, tentunya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri, untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Karena itu jamaah sekalian, doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya,
baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Jamaah sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur, lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri anak cucu panjenengan makin baik, solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah sekalian, saat ini kita sudah ada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan yang disebut dengan Syahrul Haram. Syahrul Haram itu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, janganlah kalian melakukan kesalahan dan dosa atau maksiat lebih-lebih di bulan Rajab. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan kemaksiatan dan dosa, maka dosanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lakukanlah kebaikan-kebaikan, ibadah dan amal salih. Karena kebaikan, ibadah dan amal salih pun akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya tidak usah mengikuti penjelasan pemahaman tentang hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Contoh, barang siapa yang dia menjalankan puasa di bulan Rajab tanggal 1 sampai tanggal 7, maka dia mendapatkan pahala yang melimpah dan dia akan mendapatkan surganya Allah. Ini tidak ada kita temukan dalam hadis sahih. Maknanya ini adalah bukan hadis sebetulnya, tidak tahu dari mana asalnya. Kalaupun hadis ya hadis yang palsu. Yang ada adalah kalau bicara puasa itu hadis yang sahih, Rasulullah lebih banyak menjalankan saum sunnah itu di bulan Sya'ban sebenarnya. Kemudian barang siapa yang melakukan sholat malam tahajud, kemudian di dalam rakaatnya dia membaca Al-Ikhlas sekian kali, Al-Kafirun sekian kali, atau surat ini surat itu sekian kali, maka akan diselamatkan dirinya dari neraka dan mendapatkan surga. Menarik sekali memang. Tapi sekali lagi, bentuk-bentuk seperti ini kita temukan kaitannya dengan bulan Rajab itu bukan hadis, walaupun hadis yang palsu. Maka yang terpenting kita maksimalkan saja, perbanyak amal kebaikan ibadah kita, ya. Karena sahabat Khalid bin Walid itu yang pernah memimpin perang, ada yang mengatakan sampai 70 kali atau bahkan 100 kali. Tidak pernah mengalami kekalahan, selalu diberi oleh Allah kemenangan. Bismillah, dengan tentunya izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, "Wahai Khalid, apakah ada hari yang istimewa menurutmu?" Karena setiap peperangan yang kau pimpin selalu diberi kemenangan oleh Allah, pertolongan oleh Allah, tidak pernah mengalami kekalahan. Mungkin adakah rahasianya hari yang baik, atau kalau bahasa kita, ada nggak sih emang hari yang sial itu, hari yang naas itu? Maka kita simpulkan apa kata Khalid bin Walid? Istighfirullah. Istighfar kamu kepada Allah, menampun kamu kepada Allah. Kalau kamu berpikir demikian, ketahuilah bahwa sesungguhnya hatimu, pikiranmu dan perasaanmu sedang dikuasai oleh syaitan. Ketahuilah, hadzal yaum min ayyamillah. Hadzal yaum min ayyamillah. Akhlisu niyatakum, akhlisu a'malakum. Ketahuilah, semua hari itu adalah miliknya Allah. Semua hari itu adalah baik, manakala di hari-harimu itu
kamu isi dengan kebaikan ibadah dan amal salih, atau kamu betul-betul jaga keikhlasanmu dalam ibadah karena Allah. Itu adalah hari yang baik. Jadi semua hari, hadzal yaum min ayyamillah, akhlisu niyatakum akhlisu a'malakum. Hari ini dan semua hari itu miliknya Allah, semuanya baik. Asalkan di dalam hari-harimu itu kamu dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipertegas, asalkan di hari-harimu itu kamu menjaga keikhlasan amal ibadahmu karena Allah. Tapi semua hari itu buruk pada hakikatnya. Kalau pada hari itu, na'udzubillah min dzalik, kamu melakukan kemaksiatan dan dosa, melakukan pelanggaran hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian, saya ingin menambahkan saja, kalau kaitannya dengan bulan Rajab ini, yuk berusaha khusus untuk sholat tahajud. Ya, untuk khusus sholat tahajud itu biar tahajud kita itu lengkap. Ya, kalau sempurna itu yang sempurna Allah. Biar tahajud kita itu lengkap, jamaah sekalian, sebagai juga peningkatan amal kebaikan ibadah kita apa? Rangkailah sholat tahajud itu, alangkah baiknya jika kita bisa merangkai dengan 6 amalan. Ya, masih ingat Pak? Apa kira-kira Pak? Ini bagi siapa yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh. Oh ya udah, maunya bayar sendiri. Gak mau dibayarin ya sudah kalau itu. Oh rupanya mau bayar sendiri, alhamdulillah. Syukurlah kalau gitu, alhamdulillah. Jadi jamaah sekalian, tahajud itu yang lengkap, ya. Kalau tahajud yang lengkap kan 11 rakaat, ya, dengan 3 witir itu. Dan itu pun bisa kita lakukan, witirnya kita bisa cicil sebelum tidur. Karena sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ditanya, wahai Abu Bakar, bagaimana kamu witir? Saya selalu witir sebelum tahajud, sebelum tidur ya Rasulullah. Kalau kamu bagaimana Umar? Qadar Allah. Nah, ada istilah kebetulan. Dan ini ternyata memberikan satu pelajaran bagi diri kita. Jadi qadar Allah, pada saat itu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar sedang bersilaturahim ke rumahnya Rasulullah. Bagaimana kamu Umar? Kalau saya tahajud, witirnya setelah tahajud ya Rasulullah. Saya jadikan witir sebagai terakhir, ya. Bukan penutup. Saya jadikan witir adalah sholat terakhir. Wahai Abu Bakar, engkau orang yang hati-hati. Wahai Umar, engkau orang yang kuat pendirian. Masing-masing di antara kalian diberi oleh Allah fadilah dan kelebihan. Jadi semuanya baik. Nah, untuk kita jamaah sekalian, saya kita minta kepada Allah agar kita bisa, alangkah baiknya jika kita bisa merangkai tahajud itu dengan 6 amalan. Dan saya yakin waktunya nggak cukup kalau hanya setengah jam, Pak. Nggak cukup. Ya, kecuali kalau modelnya ekspres kilat. Apa 6 amalan yang kita kaitkan dengan sholat tahajud? Ya, yang pertama adalah perbanyak doa. Doa usulahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Doa wal ibadah. Doa itu ya ibadah. Maka benar ungkapan itu, usaha tanpa doa sombong. Doa tanpa usaha omong kosong. Doa tanpa usaha, ya, doa tanpa usaha bohong. Usaha tanpa doa omong kosong. Nah, lalu apa yang perlu kita perhatikan? Sebenarnya tugas kita sebagai hamba Allah ini menyempurnakan 3 hal. Apa itu? Ikhtiar kita, yang juga kaitannya dengan amalan-amalan kebaikan yang menjadikan Allah cinta kepada kita. Kemudian doa. Kalau bicara menyempurnakan doa, gimana maksudnya? Memperhatikan doa yang kita lakukan, doa yang kita pinta itu pastikan dikunci. Doa itu adalah untuk kebaikan ibadah dan amal salih. Karena siapa yang dia berdoa untuk kebaikan ibadah dan amal salih, maka insya Allah doanya akan dikabulkan, doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menyempurnakan doa itu maksudnya apa? Memperhatikan
Mana saja doa yang menjadikan sebab doa kita dikabulkan, dan apa yang menyebabkan menjadikan doa kita nggak dikabulkan, itu maknanya menyempurnakan doa. Karena satu sisi dia berdoanya bagus, tetapi hal-hal yang menyebabkan doa nggak dikabulkan oleh Allah dia terjang. Contohnya memakan yang haram dan riba. Contohnya sholatnya bagus, nampaknya doanya sampai nangis-nangis, tapi dia suka menyakiti orang tua, dia suka berbuat kezaliman, maka doanya nggak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian jamaah sekalian, perbanyak doa. Yang pertama, zikir. Oh ya jamaah sekalian, mohon maaf, dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung itu saking banyaknya atau saking sedikitnya? Masya Allah ya. Karena ciri khas umat Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini salah satu ciri khas umatnya Rasulullah. Sungguh telah terdapat suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhirat. Apa salah satu cirinya? Wa dzakarallaha katsira. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik zikir lisani, zikir qalbi, dan juga tentunya zikir amali. Ya, zikir lisani, zikir qalbi, dan juga zikir amali. Perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar. Rasulullah yang sudah jelas-jelas seorang nabi dan rasul dijamin masuk surga, diampuni kesalahan dan dosanya oleh Allah, tapi masih melakukan istighfar yang tidak kurang satu hari 70 sampai 100 kali. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah itu fikuli ahyan itu dalam keadaan zikir. Artinya matanya terpejam, hatinya tetap berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak doa, zikir, istighfar. Kemudian qiraatul Quran. Syukur-syukur kalau kita bisa qiraatul Quran wa tadabburuhu, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Masya Allah, antum rasakan tuh. Habis baca Al-Quran, terus baca artinya perlahan-lahan, renungkan. Ya. Jadi kalau baca artinya itu, karena kita ini bukan orang Arab, nggak ngerti, nggak begitu langsung paham. Bila perlu baca nih 3 sampai 5 kali sampai kita ngerti. Paling tidak, oh maksudnya demikian. Hari ini bisa jamaah sekalian lakukan. Gak usah banyak-banyak, cukup dari surat An-Nas sampai surat Atin. Ya, hari ini pokoknya An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas saya harus ngerti betul. Ketika kita ngerti maknanya, walaupun tidak terperinci langsung artinya garis besarnya, insya Allah itu tidak akan menjadikan kualitas sholat kita lebih khusyuk. Ya, apalagi kalau kita baca surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin wa dzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Apa enggak kamu perhatikan pendusta-pendusta agama itu? Siapa pendusta agama itu? Orang yang mengadik anak yatim, orang yang nggak peduli dengan kehidupan fakir miskin, kaum duafa, anak yatim. Kemudian yang menarik ketika celakalah orang yang sholat tetapi nggak titik. Siapa yang sholatnya celaka? Siapa yang sholatnya nggak diterima? Yaitu yang sholatnya riya karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nggak peduli dengan keadaan fakir miskin, kaum duafa, yang nggak peduli dengan keadaan perjuangan Islam dan umat Islam. Makanya beritanya kan begitu. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu beliau mengajarkan surat Al-Ma'un itu sampai 6 bulan. Kajian setiap pekan 6 bulan. Sebelum ayat itu diamalkan, sebelum ayat itu dipahami, nggak ditambah. Sampai ditanya, kamu sudah paham? Sudah, buktinya kamu paham? Ya saya sudah ngerti dengan yang dimaksudkan
Surat Al-Maidah. Sudah kamu menyantuni fakir miskin, kaum duafa, anak yatim? Nah, itu sih belum. Berarti kamu belum paham. Sampai semua jamaahnya itu, yaitu mengamalkan itu. Ya, ini salah satu, ya, menuntut ilmu itu bukan banyaknya, tapi satu keberkahan ilmu itu, yang kedua pengamalannya. Itu yang terpenting. Jadi jangan sampai sudah enggak, kan begini, ada perbedaan. Ya, orang yang bermukmin, Yahudi dan Nasrani. Kalau Yahudi itu banyak ilmu tanpa amal solih atau kurang amal solih. Kalau Nasrani, ya, banyak amal tanpa ilmu. Ya, maksudnya amalnya banyak tetapi bukan landasan ilmu yang benar. Hanya kata rahib pendeta mereka. Nah, kalau orang Islam, Pak, kurang ilmu, kurang amal. Kenyataannya kurang ilmu, kurang amal. Mestinya banyak ilmu, banyak amal. Ilmu yang didapatkan diamalkan, amalan yang dilakukan dilandasi dengan ilmu. Itu mestinya demikian. Ya. Tapi kadang-kadang kita ini juga cenderung gampang puas, nggak mencari, nggak membuktikan. Ya, bener nggak sih ini ada ayatnya? Bener nggak ini sih dari hadis Nabi? Atau ini hanya kata-katanya saja? Ya, karena Allah telah mengingatkan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi adana awalau kana aba'uhum la ya'kuluna syai'aw wa la yahtadun. Surat Al-Baqarah ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah kepada mereka, mereka menjawab, tidak, bahkan kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek-nenek moyang kami mengajarkan. Maka disangka oleh Allah, apakah mereka juga akan mengikuti nenek moyang mereka, yang nenek moyang mereka itu tidak berpikir dengan benar dan tidak mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yuk kita tingkatkan yang kaitannya dengan tahajud, kita rangkai dengan perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran wa tadabburuhu, ya, salawat Nabi. Coba aku nak tanya, jamaah bisa salawat Nabi? Jamaah bisa salawat Nabi? Jamaah bisa salawat Nabi? Nah, ini masalah. Ditanya bisa salawat Nabi, kok jawabnya bisa, bukan Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah bisa salawat Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah bisa salawat Nabi? Takbir, tahlil, tasbih. Iya, itu baru benar. Bisa salawat Nabi? Bisa. Kapan jawabnya? Bisa terus aja. Salawat Nabi? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagi jamaah sekalian, nah, perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatul Quran, sholawat Nabi. Yang satu lagi, yang keenam. Ini rangkaian tahajud, ini yang tahajud yang lengkap. 1 sampai 5 tadi kan dari saya, Pak. Perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatul Quran, sholawat Nabi. Satu lagi dong gantian dari jamaah. Masa saya terus? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Mana? Tahajud loh Pak ini. Ini tahajud. Maksud saya tahajud kita rangkai akan lengkap dengan 6 amalan. Doa, zikir, istighfar, qiraatul Quran, sholawat Nabi. Satu lagi. Yakin sedekah Pak habis tahajud? Yakin? Yakin? Serius nih. Jadi apa? Mendoakan orang lain. Yang itu tidak pernah dilakukan oleh orang munafik.
orang munafik jangankan mendoakan orang lain, dia berdoa untuk diri sendiri aja enggak. Antum tahu, ini satu amalan yang dahsyat, berpahala besar, mendatangkan banyak keberkahan. Kenapa? Ini contoh, jemaah sekalian, nanti mulai hari ini, apakah sholat suruh, nanti apakah sholat dua, apakah sholat habis sholat maghrib, bisa atau duhur, asar, atau jenengan habis sholat itu doa ini. Buktikan. Apa itu? Contoh, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah petunjuk hidayah. Siapa saja yang di komplek ini belum mendapatkan hidayah petunjuk, berikan petunjuk hidayah kepadanya ya Allah. Siapa yang susah, sulit, miskin, rezekinya nggak lancar, rezekinya seret, mudahkan segala urusannya ya Allah. Yang sakit sembuhkan, yang rumah tangganya belum harmonis, harmoniskan. Siapa yang belum punya mantu, cepatkan datangkan mantu. Siapa yang belum punya cucu, berikan cucu. Siapa yang sakit, siapa yang susah, siapa yang sulit, angkat kesulitannya ya Allah. Anda ngerti? Dan doa-doa yang lainnya. Malaikat akan mengaminkan. Ya Allah, hambamu ini baik sekali ya Allah. Dia sendiri mungkin ibadahnya juga kurang. Mungkin dia sendiri ada masalah rezekinya dan mungkin fisiknya. Tapi dengan berdoa itu salah satunya apa? Malaikat akan mengaminkan, kemudian malaikat berdoa meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah apa yang dia telah panjatkan doa kepadamu ya Allah, berikanlah juga untuknya. Dia baik ya Allah. Ya, dia mendoakan yang lainnya. Itu Masya Allah jamaah sekalian. Coba semakin kita sering banyak mendoakan seperti ini, hati kita pun akan lega. Ya. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan, kemudian malaikat akan meminta kepada Allah dan berpahala besar. Baik, saudara-saudara, ini kaitannya dengan bulan Rajab. Intinya secara umum maksimalkan, perbanyak kebaikan-kebaikan ibadah dan amal solih. Nanti di bulan Syaban semakin meningkat lagi. Begitu di bulan Ramadan semakin ringan. Maka benarlah ketika ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu kan kalau bulan Ramadan bisa menghatamkan Al-Quran sampai 30 kali, bahkan ada yang mengatakan sampai 40 kali. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan malah sampai 60 kali. Allahu a'lam bishawab. Tapi intinya ya, ini dimulai bulan ini sudah kita mulai maksimalkan doa kita. Semakin kita perbanyak kebaikan ibadah dan amal soleh, hati kita juga akan nyaman, hidup kita akan lebih nyaman, rumah tangga kita juga akan baik, insya Allah. Baik jamaah sekalian, kemudian kita akan lanjutkan yaitu tema kita, yaitu hal-hal yang menjadikan rusaknya hati dan iman. Yang menjadikan rusak hati dan iman sebelumnya sudah kita kaji, sebabnya adalah dalam diri seseorang ada syakun, ada keraguan. Siapa yang dia beragama ini dengan keraguan, yakin jiwanya nggak akan tenang, hatinya juga akan mudah digoncangkan oleh iblis. Tapi dia harus betul-betul yakin, karena Allah juga menegaskan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa yang dia ragu terhadap janji Allah, ragu terhadap janji Rasul, ragu adanya surga dan neraka, ragu akan pertolongan Allah, ragu tentang kekuasaan kesempurnaan Allah, maka orang ini nggak bisa beragama dengan benar. Orang itu kalau beragamanya dengan benar dan untuk menghilangkan keraguan itu salah satunya dengan thalabul ilm, dengan menuntut ilmu, dengan memahami ilmu. Makanya orang-orang yang datang ke majelis ilmu yang tadinya ragu mestinya menjadi yakin. Yang tadinya kurang semangat jadi semangat. Yang tadinya kurang baik jadi baik. Karena Umar bin Khattab mengatakan, kalau kamu ingin mencari teman sahabat yang baik, carilah teman sahabat yang suka mendatangi majelis ilmu dan dia mengamalkannya. Nah, ini kuncinya, dia mengamalkannya. Kemudian sudah kita juga kaji yang menyebabkan rusaknya hati dan iman adalah yaitu al-kibr, sombong. Jamaah sekalian, antum tahu nggak apa yang terbesar yang diinginkan oleh Rasulullah?
doa permohonan apa yang terbesar yang diinginkan oleh Rasulullah. Dan ini dahsyat sekali. Apa itu? Doa yang betul-betul dahsyat yang diinginkan oleh Rasulullah. Yang itu menjadi iri para nabi sebelumnya. Contohnya Nabiullah Musa saja sampai menginginkan menjadi umatnya Rasulullah. Nggak mungkin Musa. Dalam diskusi begitu. Kamu sudah meninggal lebih dulu. Tadinya Nabi Musa ingin jadi yang dimaksudkan Nabi itu. Nggak mungkin Musa, kamu sudah selesai. Ya Allah, kalau gitu masukkanlah aku sebagai umat yang nggak bisa. Kamu sudah meninggal. Saking ya betapa mulianya Rasulullah SAW, dan itu sesuai dengan firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh kau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang sangat mulia. Jadi yang paling dahsyat doa permohonan Rasulullah adalah apa? Ya Allah, masukkanlah seluruh umatku ke dalam surga. Amin, gitu dong. Ini amin aja sudah Bapak Ibu. Ini coba Rasulullah itu menginginkan semua umatnya Rasulullah itu masuk ke dalam surganya. Nah, kemudian Rasul memberi panduan, salah satunya, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila wa ma ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Semuanya umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang sombong, kecuali yang menolak. Siapa yang enggan, yang sombong, menolak itu? Nah, siapa yang mentaatiku, mengikuti aku, berusaha menjalankan keibadahnya, keimanannya, akhlaknya, membina rumah tangganya, berbisnisnya, bermuamalahnya, mengikuti Rasul, maka dia akan menjadi penghuni surga. Dan inilah orang yang dikatakan mengikuti Nabi, orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang enggan itu? Siapa orang yang sombong? Kaget sahabat. Yang sombong, yang buat cara-cara ibadah sendiri, ya, yang nggak mau mengikuti tuntunan Nabi, akhlaknya buruk, muamalahnya nggak baik, bahkan berbuat kezaliman. Satu riwayat yang sangat mengerikan, ini jadikan renungan betul jamaah sekalian. Nanti di akhirat nanti ada sekelompok umat, maka sekelompok orang ini, satu golongan ini dipanggil oleh Nabi untuk mendekati ke telaganya Rasul, telaga Kautsar. Kenapa Rasul meyakini itu umatnya Rasul? Karena dari bekas-bekas wudhu itu tidak terbakar oleh api. Salah satunya begitu. Terpancar, memancarkan sinar. Dan itu tergantung sinarnya memancar dahsyat atau hanya memancar sekedar, tentunya kualitas sholatnya bagaimana. Dipanggillah oleh Nabi untuk mendekat. Kemudian sekelompok umat ini mendekat, kelompok golongan ini mendekat, tapi begitu hampir dekat, diusir oleh malaikat. Pergi kalian. Rasulullah terkejut. Wahai malaikat, kenapa kau usir? Bukankah dia umatku? Benar Muhammad, dia umatmu. Tapi kamu nggak tahu. Setelah wafatmu, setelah kematianmu, kamu nggak tahu yang dilakukan oleh mereka. Mereka membuat tata cara ibadah sendiri, tidak mengikuti tuntunanmu Muhammad. Begitu mendengar penjelasan dari malaikat, maka Rasulullah pun mengusirnya. Berapa banyak ajaran-ajaran yang terkadang lebih mengikuti ajaran kiainya ketimbang mengikuti Nabi. Coba saya mau tanya jamaah sekalian, yang benar itu kita mengikuti kiai atau mengikuti Nabi? Ngikutin kiai atau ngikutin Nabi? Ngikutin Nabi. Yang salah orangnya atau ayatnya? Orangnya. Yang harus kita ikuti orangnya atau ayatnya? Pinter gitu kok. Ya memang harus begitu. Kita boleh ikut ustadz, guru, kiai, ulama kalau benar. Ini terkadang yang ajaran Nabi nggak diuraikan, nggak disampaikan, dia lebih mengikuti apa yang diajarkan oleh kiainya. Bukan kita menolak ustadz, guru, kiai atau ulama. Karena apa?
kaitannya dengan ulama, Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu menyampaikan ini loh ajaran Nabi. Bukan ini ajaranku. Mudah saja ikutin ini, ikutin ini. Tapi dia nggak mengikuti, nggak mengajarkan yang diajarkan oleh Nabi. Jelas kok ayatnya, dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita. Kepada siapa saja yang mengikuti Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-31. Ini jaminan janji garansi dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita, bagi siapa saja yang mengikuti Rasulullah dalam ketaatannya, dalam akidahnya, keimanannya, tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, membina rumah tangganya. Dia berusaha bagaimana mencontoh Nabi. Apa jaminannya? Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul, ikuti Nabi. Kalau benar-benar yang kita lakukan berusaha bersungguh-sungguh serius untuk mengikuti Nabi apa? Yang pertama, yuhibbukumullah, ini kata Allah. Maka Allah akan mencintai. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang dilakukan hamba tersebut. Maknanya ingin dicintai Allah, beramallah, beribadalah seperti ibadahnya Nabi. Maknanya ingin ampuni kesalahan dan dosa kita lakukan, beramallah, beribadalah seperti yang Nabi contohkan. Jangan-jangan ada orang, teman sahabat kita melakukan ibadah nggak seperti kita langsung ngawur itu. Jangan-jangan yang ngawur kita, yang salah kita. Kita ini mohon maaf ya, secara umum memang kebanyakan umat Islam ini belum kritis dan cenderungnya masih mewarisi feodalisme. Kata gurunya, kata mbahnya, kata moyangnya. Padahal kan sekarang ini sangat mudah di zaman kita ini. Ya. Kalau Imam Bukhari ingin mendapatkan satu hadis untuk tahu tentang satu riwayat tentang berguru saja, harus pada saat itu ya, harus berjalan 2 pekan atau hampir 1 bulan, pulang pergi sampai hampir 2 bulan. Begitu sampai ketemu guru yang dikatakan Masya Allah ilmunya luas, katanya ilmunya mendalam, jamaahnya muridnya ribuan, tetapi pada saat itu Imam Bukhari hari itu yang sudah niat dengan betul-betul akhirnya mengurungkan niatnya. Nah, ini nanti dalam bahasan yang lain. Kita ini kadang-kadang ini kita punya HP kok, bisa buka kitab ya, kita aplikasi ambil tentang Riyadhus Shalihin biar kita tahu bagaimana akhlak kita, akhlaknya Nabi sebagai bukti cinta kepada Nabi. Saya katakan jamaah sekalian, salah satu bukti kita cinta kepada Nabi apa? Tiada hari tanpa membaca hadis. Kalau menghafal berat kita, baca hadis Nabi. Ya, itu nggak sampai 10 menit kok. Bahkan kalau 10 menit itu mungkin sudah beberapa hadis Nabi. Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Itu kuncinya. Kita kurang baca jamaah sekalian. Banyak kitab-kitab tentang tauhid, tentang iman, tentang ibadah, ya, dan lain sebagainya. Baik jamaah sekalian, jadi buang keraguan, buang kesombongan. Karena Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Akan masuk surga siapa yang dalam hatinya punya sifat sombong meskipun hanya sebesar atom. Buang juga sifat dusta. Sampai dalam surat Al-Mursalat itu sampai Allah ulang-ulangi sampai 10 kali. Surat Al-Mursalat itu surat yang ke-77 jamaah sekalian. Di dalam surat Al-Mursalat surat yang ke-77 itu ada pengulangan sampai 10 kali ancaman Allah bagi para pendusta. Gimana bunyi ayat itu?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Diulang-ulang ya Allah sampai 10 kali. Tapi ayat itu enggak berjajar begitu ya. Seperti kita baca surat Ar-Rahman itu kan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nanti kita ayat yang berapa ayat kemudian diulangi lagi itu kan. Nah, dalam surat Al-Musalat, surat nanti panjenengan baca itu. Buka tuh. Surat yang ke-77. Celakalah pada hari ini bagi orang-orang yang berbuat kedustaan. Kenapa? Boleh jadi di dunia ada orang yang suka berdusta, dia tidak terjamah hukum, ya dia merasa tenang-tenang saja. Di akhirat nanti dibentung oleh malaikat itu, dibongkar semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menarik jamaah sekalian, kata kunci dari kita harus mendoakan dusta itu apa? Innahu la yastaqimul abdu imanan au qalban saliman. Innahu la yastaqimul abdu imanan au qalban saliman. Siapapun orangnya nggak akan bisa memiliki iman yang benar, nggak bisa juga memiliki hati yang baik, bersih dan selamat kalau dia punya kebiasaan berdusta, kalau dia menikmati dustanya, kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak meninggalkan dustanya, ya nggak akan bisa. Karena itu sudah kuncinya di situ. Berarti harus ya tobat. Ya. Kemudian juga pastikan jamaah sekalian, ya karena ini yang merusak hati iman juga adalah kikir al-bukhlu. Celakalah. Siapa yang celaka? Orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, naudzubillah dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Makanya ancaman Allah kepada orang yang kikir di dalam surat At-Taubah itu ngeri kan? Ya. Surat At-Taubah surat 9 nanti hanya dengan baca tuh ayat 34 35. Di 35-nya ya itu ngeri sekali. Setelah 34 penyebabnya diazab oleh Allah karena kikir bakhilnya, karena tidak mau mengeluarkan zakat infak sedekahnya, maka pada hari ini dijadikan itu ya emas, intan, berlian, permata yang dia tidak keluarkan zakat infak sedekahnya itu seperti setrika yang mengeluarkan api atau besi yang sangat panas sekali. Bila disetrikakan di dahinya, di punggungnya, di lambung dan sekujur tubuhnya, dikatakan rasakanlah, ini adalah harta yang dulu kamu tidak keluarkan zakat infak sedekahnya karena kikir. Dan kikir ini ternyata dibahas oleh para ulama bisa menyebabkan orang itu jatuh syirik. Kenapa? Satu alasannya karena dia merampas, dia lebih mencintai harta ketimbang mencintai Allah. Yang kedua, dia lupa kalau itu harta titipan Allah yang mestinya itu ada hanya fakir miskin yang dia berikan, dia keluarkan, tapi dia tidak keluarkan, dia tidak berikan. Ya, itu yang kedua sebabnya. Jadi kikir itu, dan orang yang kikir itu lihat jiwanya selamanya nggak akan diberi ketenangan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya. Kemudian juga yang menyebabkan rusaknya hati dan iman adalah yaitu bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Jamaah sekalian ikutin saya dalam satu riwayat dikatakan oleh Imam Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian bergaul kecuali dengan seorang mukmin. Ya. Jadi kalau kita dengan ada teman sahabat saudara kita yang non muslim, yang belum baik agama akhlaknya, tujuan kita mengingatkan, mendakwai, tidak masalah. Tapi kalau hanya bergaul, apalagi dia banyak duitnya, suka nraktir, wah bahaya ini. Nanti bisa kegerus kita ini. Mengingatkan tidak mungkin. Kita itu kadang-kadang ada teman baik kita, ya, apalagi dia agak sepuh, ya, dia masih suka makan minum pakai tangan kiri aja, kita ngingetin aja kadang-kadang belum berani.
Waduh, nanti kalau saya ngingetin dia nggak neraktir saya lagi. Loh. Tujuan bersahabat apa ini? Ya, itu juga dapat merusak hati. Kemudian untuk mengakhiri tema kita tentang yang merusak hati dan iman, kita akhiri dengan dua faktor utama yang paling banyak manusia menjadi rusak, sesat, hancur, dan juga kaitannya dengan hatinya. Apa itu? Hubbud dunia, terlalu mencintai dunia, dan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu Quran saya surat yang ke-7, Pak. Sama ya? Oh, Masya Allah. Surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat yang ke-176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi al-hajj aw tatruku al-hajj. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-A'raf 176. Nanti jenengan kalau mau lengkap tuh urut-urutan ini ambil tuh dari 175 ya, 176, 177 atau dari 174-nya. Tapi di poin yang paling banyak menyebabkan manusia rusak, hancur, sesat ini ayat yang 176. Sekiranya kami kehendaki, manusia itu akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran. Tapi sayang kecenderungan mereka lebih mencintai dunia dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya, seseorang yang telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsunya adalah seperti anjing. Anjing itu kalau ditinggal dia tetap saja akan menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang demikian adalah perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan kepada umatmu agar mereka mau berpikir. Jadi penyebab rusaknya hati dan iman itu adalah dikarenakan terlalu mencintai dunia dan memperturutkan hawa nafsunya. Kalau senang dengan dunia sekedar saja boleh saja. Kita boleh kok punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, kontrakan yang banyak, pabrik PT. Kalau bisa jadi muslim mukmin yang kaya, tapi kekayaannya digunakan untuk ibadah, untuk dakwah, untuk fisabilillah. Ya. Bukan untuk hal-hal yang na'udzubillah min dzalik. Itulah jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan. Insyaallah bulan depan kita akan beralih dengan tema yang lain, tapi mestinya dengan kita sudah mengetahui sebab-sebab rusaknya hati dan iman, paling tidak kemarinya, ke depannya, selanjutnya adalah hati kita lebih baik, iman kita lebih baik, ibadah kita lebih baik, akhlak kita lebih baik, rumah tangga kita lebih baik, dan muamalah kita juga akan lebih baik tentunya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat buat diri kita bersama. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana, Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan,
keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, hendaknya segera tunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.